Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Maaf izin tanya, sholat habis syuruk itu apa ya? Oke. Nggak apa-apa, aku jelasin ya teman-teman yang baru mampir. Semoga video aku bermanfaat ya. Jadi begini, sholat syuruk itu adalah sholat lebih kurang 1,5 jam dari azan subuh. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu dia tidak pulang ke rumahnya, dia tetap di masjid, sholawat, dia zikir, dia baca Quran, dia ingat kekurangan diri, lalu kemudian dia sekedar berdoa, kemudian dia mengulang hafalannya. Pokoknya dia itu nggak pulang dari masjid sampai datang fajar, lebih kurang 1,5 jam dari azan subuh. Itu namanya sholat syuruk, matahari muncul belum mengeluarkan panas. Lalu kemudian dia melakukan sholat itu 2 rakaat, sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Maka orang itu mendapatkan pahala 1 kali haji, 1 kali umroh. Dengan syarat dilakukan 1 paket seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau teman-teman mau melakukan syuruk itu boleh dilakukan sekali seminggu, sekali sebulan, boleh. Yang penting dikerjakan aja walaupun tidak tiap hari. Semoga bermanfaat ya. Nela Luki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, jangan tidur di 3 waktu ini, habis subuh, habis asar, dan sebelum isya. Ini adalah video aku yang kemarin. Muncul pertanyaan, gimana caranya Ustazah? Aku sholat tahajudnya jam 3, lalu zikir doa sampai subuh. Habis subuh itu ngantuk, susah kalau nggak tidur. Kalau nggak tidur ya takut bablas subuhnya. Oke, aku paham banget. Jadi gini aja Mbak. Kalau Mbak memang dikhawatirkan tidur habis subuh, ada baiknya Mbak tahajudnya deket-deket dulu azan subuh. Nah nanti zikirnya secukupnya aja sampai deket dengan azan subuh. Jadi Mbak bisa bangun jam 3:30, lebih akhir atau jam 4 kalau azan subuhnya 4:30. Lalu kemudian sholat subuh sehingga bisa nggak tidur habis subuh. Nanti kalau Mbak mau tidur boleh habis syuruk. Ditahan aja takutnya kebiasaan, atau boleh tidur di siang hari karena tidur sehabis subuh Allah angkat keberkahan rezeki dan usia kita. Bayangkan kalau kita lakukan setiap hari. Makanya anak muda yang bangun pagi itu yang tidak bangun pagi itu akan sangat berbahaya untuk masa depannya. Bahkan top 1% orang di dunia itu selalu bangun pagi walaupun mereka non muslim untuk ngecas kehidupannya. Ya, walaupun mereka non-muslim, orang-orang top 1 paling besar di dunia ini dalam hal ekonominya juga bangun subuh. Nah, karena diangkat tuh rezeki kita kalau kita tidur habis subuh, habis asar, dan jangan sebelum isya. Karena Rasulullah tidak suka tidur sebelum isya. Nggak apa-apa, dilatih aja. Kalau mau tidur nanti habis duha juga bisa atau setelah syuruk. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, doa diangkat kesedihan dan diberikan solusi dalam kehidupan. Doanya adalah hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang lebih kurang artinya adalah cukuplah Allah sebagai pelindung dan cukuplah Allah sebagai penolong kita. Baca aja doa ini dalam situasi sulit maupun tidak, dalam situasi sedih maupun tidak. Kalau bisa dibaca aja setiap habis sholat atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Doa ini bagus untuk teman-teman yang dalam kondisi terpuruk atau dalam kondisi yang sedih. Pokoknya kalau kita sedih itu langsung aja ucap hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insyaallah Allah akan lunakkan hati kita untuk senantiasa bisa menerima takdir, dan Allah hilangkan kesedihan dari kita, dan Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Semoga bermanfaat ya. Nela Luki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, saya bangun tahajud jam 4. Kalaupun bangun jam 2, saya tidur lagi. Apa masih bisa tahajudnya? Oke, teman-teman, batas sholat tahajud dan witir itu adalah
azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, teman-teman masih bisa tahajud dan sholat witir. Meskipun witirnya cuma 1 rakaat. Jadi teman-teman rutinkan aja tahajudnya 2 rakaat setiap malam dan witir minimal 1 rakaat. Batas waktunya adalah mepet-mepet azan subuh. Selagi masih belum azan subuh masih bisa kok. Misalnya sholat tahajud. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa ya seperti sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Lanjutkan witir 3 rakaat atau 1 rakaat. Oke deh, kita coba 3 rakaat. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan 3 rakaat tapi tidak sama dengan sholat maghrib ya. Kalau sholat maghrib itu dia pakai tahiyat awal. Sementara sholat witir itu tidak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Nah, usahakan rakaat ketiganya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Semoga bermanfaat ya. Yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, share video saya ini, dan semoga betah belajar di akun ini. Ikuti ceramah live dan tanya jawab bareng aku ya, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kita ulang lagi ya, belajar cara menjawab azan. Ketika muazzinnya menyatakan Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muazzinnya bilang asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Muazzinnya menyatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muazzinnya menyatakan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Lalu sewaktu azan subuh muazzinnya mengumandangkan as-salatu khairum minan naum, maka kita jawabnya shadaqata wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin, atau shadaqata wa bararta aja cukup kok ya. As-salatu khairum minan naum, shadaqata wa bararta. Dan ketika muazzinnya menyatakan Allahu Akbar dan la ilaha illallah, kita jawab Allahu Akbar dan la ilaha illallah. Usahakan kalau sholat itu jawab azan dulu baru sholat ya. Kita jawab dulu azannya lalu sholat, dan kemudian usahakan antara azan dan iqomah kita berdoa, karena salah satu doa mustajab adalah antara azan dan iqomah. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, share video saya ini, dan saya selalu di sana. Ikuti live ceramah dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.